Baik, perkenalkan nama saya Rini Aprianigea. NIM saya 1942101756. Di sini saya akan melakukan konfigurasi tugas jaringan komputer lanjut dengan judul saya yaitu implementasi routing OSPF menggunakan topologi mesh. Di sini saya sudah membuat desain topologi yang akan saya gunakan pada konfigurasi ini, di mana ada satu sumber internet, ada satu ISP, ada 4 router, dan terdapat 2 client, di mana di sumber internetnya IP-nya yaitu 172.168.1.1/24. Dia masuk di ISP melalui header 1, di mana IP-nya yaitu 172.168.1.30/24. ISP saya menghubungkan dengan kabel masuk di header 1 dengan IP-nya yaitu 192.168.1.2/24, dan dari RA1 terhubung ke RA2, dari header 2 RA1 masuk ke RA2 di header 1 dengan IP-nya 40.40.40.2/24. Kemudian dari ISP ke RB1, dari header 3 ISP masuk ke RB1 melalui header 1, di mana IP-nya yaitu 192.168.100.2/24, dan RB1 terhubung dengan kabel pada header 2 RB2 dengan IP-nya yaitu 30.30.30.1/24, dan RB2 terhubung dengan RA2 melalui RB2 melalui header 3 terhubung ke RA2 melalui header 2, di mana IP header 2 dari RA2 yaitu 20.20.20.1/24. Nanti klien pertamanya terhubung ke RA2 melalui header 3 dan akan mendapatkan IP address secara DHCP. Begitu juga dengan klien yang kedua terhubung ke RB2 melalui header 4, nanti IP-nya secara DHCP. Oke, sekarang kita akan masuk pada konfigurasinya. Oke, kita masuk pada Winbox-nya, kita konekkan. Yang pertama, saya akan melakukan konfigurasi ISP-nya. Di sini saya sudah membuat langkah-langkah konfigurasi pada sebuah notepad karena saya sudah melakukan sebelumnya. Di sini saya akan melakukan pengkopian dan saya akan memastinya pada Winbox. Saya akan melakukan ping 88 dan di sini hasilnya berhasil. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi pada router RA1. Baik, terima kasih. Setelah saya melakukan konfigurasi pada ISP-nya, selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi untuk RA1. Di sini saya akan memasukkan perintahnya. Saya mengcopy dulu perintahnya. Kemudian saya paste pada Winbox. Oke, sudah berhasil. Di sini pengaturannya yaitu saya memberi nama mikotik. Saya masukkan IP pada header 1, masukkan IP pada header 2, masukkan IP pada header 3. Kemudian saya melakukan IP DNS set server dan memasukkan IP route at gateway. Selanjutnya saya memasukkan perintah IP firewall-nya. Oke. Saya melakukan paste pada Winbox. Di sini saya akan melakukan ping 88.
Anjir, kenapa tim out? Ulangi. Sama. Kenapa ini? Apa yang membuat dia tidak terhubung? IP address. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi untuk router RB1. Oke. Terlebih dahulu saya melakukan connect dulu pada Winbox-nya. Kita tunggu sampai masuk. Oke, sudah masuk. Kemudian saya masukkan perintahnya. Terlebih dahulu saya mau mengcopy perintahnya. Setelah itu saya masukkan pada Winbox. Oke, sudah berhasil. Sekarang memasukkan routing. Oke, sudah masuk. Untuk konfigurasi yang saya lakukan di router RB1 ini, di mana yang pertama saya memasukkan identity namanya, kemudian saya memberi IP address untuk header 1 dan header 2. Selanjutnya memberikan IP DNS set servernya, mengatur IP route at gateway, IP route gateway untuk distance 2, kemudian IP firewall net untuk out interface header 1. Selanjutnya routing OSPF network at network 30.30.30.0/24. Kemudian routing OSPF instance set 0 STP 1 distribute default always STP 1. Oke. Sekian saja konfigurasi untuk router RB1. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi pada router RB2-nya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi untuk router RB2-nya. Di sini terlebih dahulu saya akan melakukan connect pada Winbox-nya. Kita tunggu sampai dia udah masuk. Oke, di sini sudah masuk. Kemudian saya akan masukkan perintah konfigurasinya pada Winbox. Saya memasukkan IP firewall-nya. Kemudian IP DHCP server setup untuk header 4. Terakhir yaitu routing OSPF. Oke, sudah selesai. Nah, di sini dikonfigurasi untuk router RB2 ini, konfigurasi yang saya lakukan yang pertama yaitu saya memberi identity dari Mikotik, kemudian saya memberi IP address pada interface header 1, interface header 2, interface header 3, dan interface header 4, kemudian mengatur IP DNS set servernya, kemudian IP firewall NAT
out interface untuk header 1 dan out interface untuk header 2. Kemudian IP DHCP server setup untuk header 4. Dan terakhir yaitu mengatur routing OSPF network at network area backbone. Oke, sekian saja konfigurasi untuk router RB2. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian pada routing yang telah saya lakukan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi pada router RA2-nya. Terlebih dahulu saya akan connect pada Winbox-nya dulu. Oke, sebelum masuk. Tunggu sampai masuk. Sudah berhasil connect. Selanjutnya kita akan masukkan perintah untuk konfigurasi RA2. Oke. RA2, kita masukkan IP firewall-nya. Bukan sekedar Oke, semua perintah untuk konfigurasi RA2-nya sudah saya masukkan. Di sini konfigurasi yang saya lakukan untuk RA2-nya, yang pertama itu saya memberikan system identity untuk RA2-nya. Saya memberikan IP address untuk interface header 1, interface header 2, dan interface header 3-nya. Kemudian saya memberikan IP firewall untuk header 1 dan header 2. Kemudian saya mengatur IP DHCP server setup-nya untuk yang header 3. Selanjutnya mengatur IP DNS set servernya. Dan terakhir yaitu mengatur routing OSPF network at network area backbone. Oke, sampai di sini konfigurasi untuk RA2-nya sudah selesai. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian pada routing OSPF yang telah saya konfigurasi sebelumnya. Yang pertama, saya akan melakukan pengujian pada ISP. Saya akan menambah Winbox-nya dan saya akan memanggil IP dari ISP sendiri, yaitu 172.168.30 dan saya akan melakukan connect titik 1.1.30. Saya akan mengkonekkannya dan router untuk SP1 sudah berhasil masuk. Selanjutnya saya akan menambah Winbox dan saya akan memanggil IP dari RA1 di mana IP-nya yaitu 192.168.1.2. Saya mencoba connect dan RA1-nya sudah berhasil masuk. Selanjutnya saya menambah Winbox dan saya akan memanggil IP dari RA2 di mana IP-nya yaitu 40.40.40.2.
Saya akan mencoba connect. Oke, kita tunggu sampai dia bisa masuk. Oke, ini RA2-nya sudah bisa masuk ya. Selanjutnya kita akan menguji dari router RB1. Kita akan memanggil IP-nya, di mana IP-nya adalah 192.168.100.2. Oke, kita melakukan connect. Dan oke, ini sudah berhasil ya. Ini RB1-nya sudah bisa masuk. Dan untuk RB2-nya sendiri, ini ya guys, udah masuk. Oke, kita akan melakukan pengujian yang pertama untuk menguji routing untuk masuk pada terminal melalui IP masing-masing sudah berhasil. Dan selanjutnya kita akan melakukan pengujian yaitu kita melihat kita akan mengecek dari menu routing OSPF networknya apakah route-nya sudah masuk atau belum. Pertama-tama kita akan mulai dari ISPF dulu. Kita masuk pada IP route. Kita masuk di menu routing, kemudian OSPF, kemudian network. Oke. Ini untuk ISP. Kita akan selanjutnya kita masuk pada RA1. RA1-nya kita masuk di routing, kita masuk di OSPF, kita masuk di networknya, dan ini IP-nya sudah terisi. OSPF, pengaturan routing OSPF-nya sudah berhasil untuk RA1. Kemudian kita masuk di router RA2-nya. Kita mencoba membuka menu routingnya, masuk di OSPF-nya, kemudian kita ke networknya, dan ini sudah masuk di RA2-nya. IP-nya sudah masuk. Oke, selanjutnya kita masuk ke RB1. Kita masuk ke menu routing, masuk ke OSPF, dan masuk ke network. Ini sudah berhasil masuk. Dan terakhir kita akan menguji di router RB2-nya. Kita masuk di menu routingnya, kita masuk di OSPF, kita melihat di networknya, dan ini sudah berhasil masuk semua ya. Oke. Karena routing OSPF dan pengujian di terminalnya sudah selesai, selanjutnya kita akan melakukan pengujian konektivitas client. Nah, di setiap client nanti kita akan mengetes ping melalui CMD, dan kita melihat IP-nya, kemudian kita akan melakukan ping, dan setelah terkonek nanti kita akan mencoba ping IP ke client 2, dan begitu juga sebaliknya, dan kita akan melakukan tracer. Oke, kita akan melakukan. Saya akan mencoba masuk ke Windows R dengan CMD. Saya akan melakukan ping 88. Oke, pingnya berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan ping pada client 2, dan sebelum itu saya akan berhenti record dulu, soalnya saya mau menyiapkan PC client 2 yang akan saya gunakan. Oke.
Baik, di sini saya akan melakukan pengujian konektivitas untuk client 2. Saya akan masuk ke CMD dan saya akan melakukan ping terlebih dahulu, ping 888. Dan di sini berhasil. Setelah itu saya akan melihat IP config-nya dulu, melihat IP-nya, dan IP-nya sudah berhasil masuk. Setelah ping dan IP config-nya, saya akan melakukan ping dari IP si client 1. IP-nya yaitu 192.168. Ini ya. .10.254. Oke, berhasil. Setelah ping IP dari si client 1, saya akan melakukan tracer untuk IP si client 1. Tracer. Enter. Oke, kita akan melihat apakah dia berhasil melewati IP. Oke, dia melewati 192.168.20.1. Oke, dia berhasil melewati 20.20.20.1 yang dari header 3 ke header 2. Dan dia melewati IP dari client 1. Oke. Demikian pengujian konektivitas client 2. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian yaitu pemutusan jalur antara router RA1 ke ISP. Oke, saya akan melakukan stop recording dulu dikarenakan saya akan memutuskan kabel terlebih dahulu. Sekian.
Oke, baik. Selanjutnya, karena tadi pengujian pemutusan jalur pada line 1 sudah selesai dan berhasil. Nah, sekarang saya akan melakukan pengujian pemutusan jalur antara router RA1 ke ISP dan antara router RA2 ke RB2. Oke, mari kita lakukan. Kita membuka CMD terlebih dahulu. Oke. Di sini saya sudah memutuskan jalurnya ya guys, dan saya langsung saja melakukan fetcher pada IP dari si client 1. Oke, kita lihat hasilnya. .20.1. Oke, di sini dia melewati IP yang terhubung di client 2, dan di sini dia berhasil melewati IP dari RA1, dan di sini dia berhasil melewati IP dari RA1 header 2, dan terakhir dia berhasil melewati IP untuk dirinya dia berhasil melewati IP dari client 1, dimana client 1 tadi 192.168.10.1. Oke. Karena proses pengujian pemutusan jalur dan pengujian yang telah saya buat selesai, dan demikian saja, dan sekian konfigurasi yang telah saya lakukan, dan kiranya apa yang telah saya lakukan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi yang akan melihatnya nanti. Oke, sekian dan terima kasih. Saya ucapkan salam.